Subscribe. Jika tidak, aku akan menghantuimu sepanjang hidupmu. Namaku Rudi. Aku bekerja di perkebunan teh di daerah Jawa Tengah. Kisah ini terjadi saat aku baru seminggu tinggal di mes perkebunan teh itu. Para pekerja yang berasal dari luar kota tinggal di mes. Mes pekerja di sini adalah sebuah rumah yang cukup besar, terdiri dari banyak kamar. Setiap kamar diisi oleh 2 orang. Letaknya tak jauh dari perkebunan. Sementara rumah penduduk ada di bawah perkebunan. Selain ada rumah tinggal penduduk setempat, juga ada warung untuk membeli keperluan sehari-hari. Jadi, jika kami ingin membeli sesuatu, kami harus melewati jalan yang menurun terlebih dahulu untuk bisa sampai ke pemukiman warga dan warung. Waktu tempuh dari mes ke pemukiman warga itu sekitar 15 menit. Sore itu, aku dan teman sekamarku Ilham berniat untuk minum kopi di warung kopi yang terletak di pemukiman warga. Niatnya untuk bersantai-santai di sore hari dan sekedar cuci mata. Saat aku sedang mandi, Ilham bilang dari luar kamar mandi bahwa dia mau jalan duluan dan aku diminta untuk menyusul saja. Oke Ham, oke. Ntar aku nyusul ya. Kamu duluan aja. Setelah selesai mandi dan berpakaian, sekitar jam setengah 5 sore, aku pun langsung menuju pemukiman warga untuk menyusul Ilham ke warung kopi. Seperti biasa, aku melalui jalan yang biasa aku lewati saat aku ingin turun ke bawah untuk membeli kebutuhanku di warung. Aku melewati jalan bebatuan dan menurun. Awalnya perasaanku biasa saja, namun sampai suatu ketika aku melihat ada sebatang pohon di sisi kanan dan kiri jalan, di mana masing-masing ranting dari pohon itu menjulur ke jalan hingga berbentuk seperti gapura yang terbuat dari bentangan ranting pohon itu. Kayaknya aku baru lihat pohon ini. Perasaan kemarin pas lewat sini, pas aku mau ke warung nggak ada pohon kayak gini ya. Apaan nih ya? Aku pun terus melaju melewati ranting pohon yang saling melintang jalan itu, sambil memperhatikan ranting itu yang kini tepat ada di atas kepalaku. Dan setelah aku melewati 2 ranting itu, suasana terasa menjadi lebih hening. Ya, lebih hening dan sunyi dari sebelumnya. Ku coba melihat ke belakang, tak ada seorang pun di sana. Entah mengapa, suasana menjadi berbeda dari sebelum aku melewati ranting pohon itu. Aku pun meneruskan perjalanan. Setelah 10 menit berjalan dari mes, aku mulai merasa aneh. Aku merasa jalan bebatuan ini terasa lebih panjang. Seharusnya setelah jalan bebatuan itu ada jalan yang sudah dicor dan di sebelah kanannya ada sawah-sawah milik warga. Tak jauh setelah melewati sawah, tinggal belok ke kanan dan sampailah aku di pemukiman warga. Tapi kali ini aku tidak menemukan jalan yang dicor semen itu. Kok nggak sampai-sampai ya? Perasaan jauh amat ya jadinya. Walau merasa mulai aneh, mau tidak mau aku harus terus melanjutkan perjalanan itu. Karena di pikiranku seharusnya sudah sedikit lagi aku tiba di pemukiman warga. Sampai akhirnya aku melihat sebuah rumah yang terbuat dari anyaman bambu, sama seperti halnya rumah
kebanyakan yang ada di pemukiman warga setempat. Tapi aku malah semakin aneh. Seharusnya aku melewati persawahan dulu, lalu belok kanan, baru aku akan sampai di pemukiman warga. Loh, kok ada rumah? Perasaanku aku belum ngelewatin sawah deh. Aneh ya. Aku tetap meneruskan perjalananku. Sampailah aku tepat di depan rumah itu. Aku pertama kali melihat rumah itu, dan saat aku melihat jalan setelah rumah itu, aku tidak mengenali jalan setelah rumah itu. Itu bukan jalan yang biasa aku lewati. Iya, itu bukan jalan yang biasa yang aku lewati jika aku ingin ke pemukiman warga. Kali ini aku berpikir kalau aku tersesat. Wah, nggak mungkin nih. Nggak mungkin deh. Dari jalan mes ke warung itu kan cuma satu. Tinggal ngikutin jalan aja. Harusnya aku udah bisa sampai ke pemukiman warga. Aneh nih. Di teras depan mes itu ada seorang ibu sedang duduk di teras sambil membersihkan beras di tampah. Aku pun memutuskan untuk bertanya kepada ibu itu. Assalamualaikum, Bu. Ibu itu menoleh ke arahku, lalu tersenyum, lalu mengembalikan lagi pandangannya ke beras di tampah yang sedang ia bersihkan. Tak ada kata-kata yang keluar dari ibu itu. Bu, maaf, mau tanya, pemukiman warga di mana ya? Ibu itu hanya mengulangi seperti tadi, menoleh, tersenyum, dan kembali membersihkan beras itu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dengan kejadian itu, aku pun dengan perlahan mulai meninggalkan rumah itu dan melanjutkan perjalanan. Perasaanku semakin tak karuan. Aku bingung. Ya, aku bingung dengan kejadian ini. Tapi aku penasaran untuk tiba di pemukiman warga. Karena jalan yang aku lewati dari mes sampai tempatku berdiri itu, jalannya hanya lurus saja. Tinggal mengikuti jalan sama seperti biasa yang aku lalui. Ya, jalan yang aku lalui jika aku mau ke warung, dan jalannya pun tidak ada persimpangan. Mungkin di depan sana kali pemukiman warganya. Apa tadi aku salah jalan ya? Setelah berjalan 2 menit mengikuti jalan itu, aku melihat ada keramaian. Aku pun mempercepat langkahku untuk segera sampai di sana. Sesampainya di keramaian itu, ternyata itu adalah sebuah pasar. Banyak orang di sana. Ya, banyak orang sedang melakukan aktivitas selayaknya di pasar. Aku mencoba bertanya pada seorang bapak pedagang ikan. Pak, permisi Pak, mau tanya, pemukiman warga di sebelah mana ya Pak ya? Namun bapak pedagang itu hanya melihat ke arahku, tersenyum, dan kembali melayani pembeli tanpa menjawab pertanyaanku. Aku pun langsung beranjak dari pedagang itu, karena bapak itu melakukan hal yang sama seperti ibu yang pertama tadi aku temui. Aku mencoba kembali bertanya pada seorang ibu pedagang sayur yang tak jauh dari pedagang pertama tadi. Aku menanyakan hal yang sama, namun ibu pedagang sayur itu pun melakukan hal yang sama pula, hanya melihatku, tersenyum, lalu melanjutkan aktivitasnya. Aku sempat terdiam dalam posisi masih berdiri di depan meja pedagang ibu itu. Namun saat aku membalikan badan untuk kembali berjalan, ada seorang bapak
yang sudah cukup tua. Bapak itu mengenakan kaos oblong putih dan celana hitam yang panjangnya tak sampai mata kaki. Beliau bertanya padaku. Katanya, aku mau kemana? Tanyanya. Saya mau ke pemukiman warga, Pak. Mau ke warung kopi yang ada di pemukiman warga, Pak. Lalu bapak tua itu berkata bahwa aku salah jalan. Terus, saya harus lewat mana ya, Pak? Kalau saya mau ke pemukiman warga. Bapak tua itu menyarankan aku untuk lurus saja. Sekitar 5 menit katanya lagi, aku akan sampai di pemukiman warga. Aku pun mulai melanjutkan perjalanan. Setelah pasar itu, aku melewati jalan yang kanan dan kirinya itu pepohonan besar. Karena arahan bapak itu, aku hanya tinggal lurus saja, maka aku pun mengikutinya. Aku terus berjalan menelusuri jalan itu. Namun, setelah kulewati pepohonan yang ada di kanan dan kiri jalan itu, aku melihat ada sebuah rumah di sisi kanan jalan. Dan ketika aku sampai di depan rumah itu, ternyata rumah itu adalah rumah yang pertama aku lihat tadi, dengan ibu-ibu yang sama, ibu-ibu yang sedang membersihkan beras itu. Iya, ibu-ibu itu pun masih ada di teras itu. Aku pun kembali menyapa ibu itu. Permisi, Bu. Dan jawabannya pun masih sama. Ibu itu hanya melihat ke arahku, tersenyum dan kembali membersihkan beras itu. Perasaan aku dari tadi jalannya lurus terus deh. Kok malah muter di sini lagi ya? Kenapa ketemu sama rumah ini lagi? Aku meneruskan perjalanan dan meninggalkan rumah dan ibu yang aneh itu. Dan kejadian yang sama terulang lagi. Aku kembali tiba di pasar yang tadi. Aku memperhatikan pasar itu sambil mencari orang yang tepat untuk bertanya dan bisa memberi petunjuk jalan ke pemukiman warga yang aku tuju. Namun saat aku telinga-telinguk, bapak tua yang sama seperti sebelumnya tiba-tiba muncul dari sebelah kananku, dan bapak tua itu langsung bertanya padaku, aku mau kemana katanya. Sama seperti sebelumnya, aku menyampaikan bahwa aku mau ke pemukiman warga, dan Pak Tua itu menyarankan kepadaku hal yang sama seperti sebelumnya. Beliau bilang, jalan saja lurus terus, sekitar 5 menit, aku akan sampai ke pemukiman warga katanya. Tak ambil pusing, aku langsung berjalan kembali. Tak ada pilihan jalan lain. Jalannya itu memang hanya ada satu dan hanya lurus saja. Dan aku kembali melewati jalan yang di kanan dan kirinya pohon besar. Setelah aku melewati pepohonan besar itu, aku lagi dan lagi aku kembali sampai di rumah ibu yang sedang membersihkan beras itu lagi. Ini adalah kejadian yang ketiga kalinya aku bertemu dengan ibu itu. Namun kali ini aku mencoba duduk di teras yang sama. Aku duduk di samping ibu itu. Kali ini aku mencoba bertanya hal yang berbeda. Bu, ini di mana ya? Saya lelah, Bu. Dari tadi saya nggak sampai-sampai.
Dan ibu itu pun kini tak hanya diam, dia berkata, "Kalau aku ini salah jalan," katanya. "Terus saya sekarang ini harus kemana ya Bu ya? Saya bingung Bu." Ibu itu bilang, "Lurus saja. Nanti kalau bertemu dengan bapak tua, aku disuruhnya untuk bertanya pada bapak tua itu. Kalau lelah, ibu itu juga menyuruhku untuk numpang beristirahat di rumah bapak tua itu." Setelah menerima pesan dan arahan dari ibu itu, aku pun berjalan kembali. Yang sudah pasti, aku akan sampai di pasar pagi. Dan benar saja, aku tiba di pasar lagi untuk yang ketiga kalinya. Aku pun langsung mencari bapak tua itu. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Dan saat aku menoleh, ternyata bapak tua itu. Beliau bertanya hal yang sama padaku. "Aku ini mau kemana?" katanya. Kali ini aku mencoba berkata yang berbeda juga pada bapak tua ini. "Saya lelah, Pak." Kemudian bapak tua itu mengajakku untuk ke rumahnya. Aku pun mengikutinya karena aku pikir kalau aku kembali bertanya jalan menuju pemukiman warga lagi, pasti aku akan menerima jawaban yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan saat aku juga merasa aku seperti terkena setan keder, seperti cerita orang-orang yang pernah aku dengar. Makanya kali ini aku mencoba untuk mengikutinya untuk ke rumahnya saja. Anehnya, kami berjalan melewati jalan yang sama, seperti jalan yang tadi aku lewati. Namun, setelah pasar yang seharusnya bertemu dengan pepohonan besar, kali ini aku tidak melihatnya lagi. Setelah melewati pasar, aku sampai di rumah bapak tua itu. Rumahnya sama dengan rumah yang ada di desa itu pada umumnya. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan berlantaikan tanah. Aku pun diajaknya untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana, aku diperlakukan seperti tamu pada umumnya, disediakan minum dan beberapa makanan di atas piring. Di dalam rumah itu, kami berbincang-bincang. Aku cerita padanya soal aku dari mana, di sana untuk bekerja, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya, aku yang bertanya pada bapak tua ini, "Pak, sebenarnya saya ini ada di mana?" Beliau hanya menjawab, "Rakno," lalu pergi ke dalam ruang tengah.